Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat luar biasa. Kita bisa melakukan suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Semua itu berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salat berkabarkan salam tak lupa pula kita ucapkan buat kekasih Allah Habibuna Sayyidul Mursalin a'ninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kami akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang qawaid atau ilmu nahwu sharaf dengan kitab yang kami baca atau kitab yang kita pelajari, itu kitab Kawakibud Durriyah. Kawakibud Durriyah ini kitab nahwu yang biasa juga dibaca oleh kalangan santri di pondok-pondok pesantren, baik di Pulau Jawa atau juga di Pulau Sumatera, dan juga banyak di pesantren-pesantren yang ada di Provinsi Riau dan juga di Kabupaten Kampar. Karena ini memang kitab berjenjang, mulai dari yang pertama sekali yang dasarnya itu Matan Jurumiyah, yang kedua Mukhtasar Jiddan, yang ketiga Kawakibud Durriyah. Ini berjenjang, masih menjelaskan tentang ada kait-mengait dengan kitab-kitab sebelumnya itu. Tapi kitabnya agak lebih mudah para pemirsa, lebih agak enak kita pahami, memang lebih agak senang kita pahami, karena memang di kitab ini bahasanya juga tidak terlalu sulit kita pahami, bahasanya juga tidak terlalu payah kita untuk menganalisanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku dimanapun berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami mengangkat atau membaca, lebih suka membaca kitab ini? Karena memang di sini dalam kitab Kawakib ini banyak dipermudahkan kepada kita untuk memahami tujuan dan maksud daripada bab per bab dari judul yang ada di sini. Kemudian apa gunanya kita belajar ini, saudara-saudara para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya kita belajar kitab ini adalah karena ini merupakan ilmu alat atau ilmu yang akan digunakan untuk membaca kitab turas atau kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning, yang merupakan salah satu ilmu yang sangat luar biasa, karena kita harus memutalaahnya dalam bentuk teks berbahasa Arab kemudian tidak berbaris. Nah, kalau ilmu ini memang ilmu yang agak sedikit langkah akhir ini, banyak orang yang tidak terlalu paham dengan ilmu ini, tapi kegunaannya sangat luar biasa. Dengan ilmu yang nahwu sharaf atau nahwu ini kita pahami, kita akan lebih alim, lebih cerdas kita dalam menganalisa permasalahan-permasalahan agama, karena kita memiliki rujukan di kitab-kitab turas atau kitab-kitab gundul atau kitab kuning itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu hal itu kalau kita ingin untuk mendapatkan, tentu harus kita cintai, harus kita sayangi, dan harus betul-betul kita mendekatkan diri kita kepadanya. Begitu juga ilmu ini, memang banyak orang yang tidak suka dengan ilmu nahwu sharaf karena memang agak sulit, memang agak ribet memang memahaminya. Tetapi apabila kita mau untuk itu, insya Allah saya pikir tidak ada yang tidak bisa. Makanya banyak ulama-ulama kita yang dulu itu betul-betul yang memahami ilmu nahwu sharaf dengan baik, maka dia berhasil membaca kitab dengan baik. Orang yang memahami ilmu agama dengan membaca kitab-kitab turas atau kitab bahasa Arab
itu akan jauh lebih hebat, jauh lebih dapat dipercaya di saat dia memberikan suatu pendapat karena dia membaca kitab-kitab gundul itu dibandingkan kitab-kitab terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh para pakar, oleh para ustadz, oleh para guru-guru kita. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai atau mencoba untuk menyampaikan isi daripada kitab-kitab ini, terlebih dahulu saya juga menyampaikan takzim saya kepada guru-guru saya yang sudah luar biasa memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada kami waktu kami di pondok pesantren dulu, karena saya merasa bahwa ilmu ini awalnya atau disitulah mulai tumbuhnya pada diri kami, karena kami pernah dibina di pondok pesantren selama 7 tahun, itu pondok pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar yang pimpinannya almarhum Allahumma yarham Kiai Haji Bakhtiar Daud. Semoga Allah menempatkan beliau pada tempat yang baik di sisinya sekarang. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga saya juga menyampaikan ucapan semoga ucapan terima kasih dan takzim saya kepada guru saya Bapak Ustadz Hasan S, dan beliau juga guru saya waktu di pondok pesantren dulu ngajar ilmu nahu. Beliau sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Kemudian saya juga mengucapkan takzim dan hormat kepada guru saya yang juga sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu Al-Ustadz Tengku Muhammad Amin Auftih atau yang lebih kenal dengan Angku Aceh. Beliau juga guru kawaid saya dulu waktu di pondok pesantren, dan beliau juga sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Kemudian saya juga menyampaikan takzim kepada guru saya yang sudah berpulang ke rahmatullah juga, yaitu Ustadz Haji Samsuar. Beliau juga guru kawaid saya waktu di pondok pesantren dulu. Semoga Allah memuliakan beliau di alamnya sekarang. Dan kemudian para guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pasti mereka sangat luar biasa, sudah membina, memberikan yang terbaik kepada kami. Semoga Allah memberikan terbaik kepadanya, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu nahwu dan saraf ini merupakan ilmu yang sangat penting dan sangat urgen sekali. Disebut nama ilmu alat. Ilmu alat apa? Untuk membaca atau memutola'ah kitab-kitab turas atau kitab gundul atau kitab kuning itu. Memang tidak semua pondok-pondok pesantren di akhir sekarang itu yang mempelajari ilmu ini secara baik. Kenapa? Karena tenaganya itu loh yang sudah tidak ada lagi. Sudah guru-guru itu sudah banyak yang tidak ada lagi yang memahami kitab atau ilmu nahwu sharaf ini. Maka tidak jarang kita dengar di beberapa pondok-pondok pesantren sekarang itu mereka membuat keunggulannya tahfiz, kemudian berbahasa Arab dan Inggris, dan ada juga pondok-pondok pesantren itu yang masih keunggulannya kitab-kitab turas atau kitab kuning ini, karena dia masih berpegang kepada kitab pesantren yang aslinya itu, yaitu membaca kitab turas atau kitab gundul, yang mana pesantren ini merupakan salah satu wadah atau tempat berkumpulnya para alim ulama untuk mengkaji Islam secara kafah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, baik, saya akan mencoba memulai dari awal pembahasan ini, insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan lindungan Allah Subhanahu dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita mengkaji kitab-kitab ini, karena ini tujuannya adalah untuk kebaikan, kemaslahatan umat dan kemaslahatan kita bersama-sama, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Bab yang pertama yang dibahas di situ adalah kalam. Nah, dalam kitab sebelumnya ini Matan Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan itu juga kalam. Kalam, al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, kalam. Apa itu kalam itu? Nah, kalam itu kalau diartikan secara bahasa perkataan, ucapan, ngomong kita, itu namanya kalam. Jadi secara bahasa, kalam itu artinya ucapan, perkataan, dan perbuatan dan ucapan kita. Itu kalam.
Namun dalam bahasa Arab, ini akan diperjelas apa itu kalam, seperti apa perkataan itu, seperti apa ucapan itu. Ini diperjelas atau disampaikan dengan secara baik. Nah, kalam, al-kalamu huwa labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan sengaja. Kalam adalah suatu lafaz yang tersusun lagi memberikan faedah dengan sengaja. Jadi ucapan kita itu, saudara-saudaraku, harus ada lafaz. Kemudian setelah itu tersusun kalimat itu dengan baik. Setelah itu berfaedah. Apa mana berfaedah itu? Yang mendengar itu paham, ngerti, itu loh maksud berfaedah itu. Yang berfaedah paham atau ngerti tujuan maksudnya apa, ucapannya itu kemana, dia paham, ngerti, itu namanya mufid. Yang keempat, wadha'. Apa itu wadha'? Wadha' itu artinya menyengaja, sengaja. Jadi ngomongnya itu, ucapan itu betul-betul dalam bentuk sengaja. Dia tidak dalam kondisi-kondisi di luar kesadaran. Baik, saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Yang pertama, lafaz. Kita analisa apa itu lafaz. Lafaz itu kalau definisinya as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang keluar di mulut yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Suara yang keluar di mulut kita yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 29. Jadi setiap yang keluar di mulut kita itu huruf hijaiyah, berarti sudah lafaz. Apa contohnya? Kita ambil contohnya Zaidun, Muhammadun, apalagi Babun, Nafizatun. Itu contoh lafaz. Zaidun itu ada 3 huruf, Zai, Ya, Dal. Zai, Ya, Dal, ada 3 huruf. Berarti dia sudah termasuk bagian daripada huruf hijaiyah. Menurut kaidah ini berarti dia sudah lafaz. Sudah lafaz. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat. Dia sudah memenuhi syarat untuk dikatakan lafaz. Apa tadi lafaz? Itu adalah suara yang keluar yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 29. Nah, itu sudah bisa dikatakan lafaz. Berarti syarat pertama, kalamnya sudah terpenuhi. Syarat kedua, apa syarat keduanya itu, saudara-saudaraku? Syarat kedua itu adalah murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu tersusun. Tersusun. Maka dikatakan di sini adalah wa aqallu ma yata'allafu min ismaini. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini, dan sekurang-kurangnya kalam itu tersusun dari 2 isim. Tersusun dari 2 isim. Jadi sekurang-kurang itu tersusun dari 2 isim. Jumlah ismiyah. Kita ambil contoh Zaidun qaimun, Muhammadun mahirun. Apalagi ya tadi Zaidun qaimun, Muhammadun mahirun, Muhammadun nasyitun atau nasyitun. Itu contoh dalam bentuk jumlah. Ada 2 jumlah di situ. Yang pertama, ada 2 kalimat di situ. Yang pertama Zaidun. Yang kedua qaimun. Ada 2 kalimat di situ. Nah, 2 kalimat ini sudah memenuhi syarat. Kenapa katanya? Murakkab tadi apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksarah. Matarakkaba min kalimataini fa aksarah, yaitu tersusun dari 2 kalimat atau lebih. 2 kalimat atau lebih, berarti kalau 1 tidak boleh, 2 paling kurang 2 atau lebih, berarti 3 boleh, 4 boleh dan sebagainya. Untuk menjelaskan. Di murakkab itu tersusun. Berapa banyak paling kurang tersusun? 2 kalimat atau lebih daripada 2 kalimat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zaidun qaimun itu adalah contoh
kalimat tersusun. Nah, kalau kita analisa ini apa kalimat ini? Apa makhluk i'rafin? Dua kalimat ini apa? Apa posisinya? Yang pertama nanti karena jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Ada dua isim. Jumlah itu ya jumlah. Kemudian isim itu ada dua isim. Ada dua isim di situ. Yang satu Zaidun juga isim, yang kedua Qaimun juga isim. Nah, dari jumlah ini nanti ini ada nama makhluk i'rafnya. Apa makhluk i'raf itu? Jabatannya. Nama jabatannya apa? Zaidun itu sebagai apa? Kemudian Qaimun sebagai apa? Nah, Zaidun itu sebagai mubtada. Mubtada. Kemudian Qaimun dia sebagai khabar. Khabar itu apa? Menjelaskan tentang mubtada, menjelaskan tentang kondisi dari keadaan mubtada itu. Maka contoh kita ambil Zaidul Qaimun. Zaid, apa Zaid itu? Qaimun, orang berdiri. Ngapain Zaid berdiri? Itu jelaskan. Jadi mubtada itu subjek, kemudian menjelaskan oleh Qaimun. Ngapain si Zaid? Qaimun, berdiri. Nah, Qaimun itu sebagai khabar. Nah, jumlah yang kedua ini, saudara-saudaraku dirahmati subhanahu wa ta'ala, ini sudah memenuhi syarat sebagai murakkab karena sudah dua kalimat tersusun di situ, sudah dua kalimat. Kemudian setelah itu mufid. Apa itu mufid? Mufid itu al-mafhum, makna bihusni sukuti, makna bihusni sukutil mutakallim. Artinya apa? Ini lebih baik diam karena sudah paham. Sudah paham. Si pendengar itu sudah paham. Si mutakallim itu tidak perlu bicara, sukut saja ya, diam. Karena tujuannya sudah paham ya. Apa maksudnya pembicaraan tadi, dia tidak ragu lagi, tujuan jelas, itu namanya mufid. Dia tidak perlu lagi menanyakan, apa itu maksudnya ya? Apa itu tujuannya? Berarti dia belum paham, berarti belum mufid. Maka mufid itu apa? Sesuatu hal atau perbuatan itu sudah dia pahami, sudah dia mengerti, tidak menanyakan lagi, tidak ada lagi timbal apa namanya bertanya lagi, tidak. Dia sudah paham. Nah, itu namanya mufid. Kenapa? Karena dia sudah paham dengan itu. Maka apabila nanti ada suatu kalimat walaupun tersusun lebih dari dua, tapi tidak paham dia atau tidak ngerti makna dan tujuannya, berarti belum mufid. Belum mufid itu. Tapi apabila kita sudah paham, sudah mengetahui, nggak ragu lagi, sudah jelas tujuannya, berarti kita sudah mufid. Syarat ketiga sudah terpenuhi kalam, itu mufid tadi. Ini perlu, karena tadi dikatakan kalam itu ucapan. Ucapan seperti apa? Kan gitu. Biasa kita baca setiap memulai kalimat-kalimat belajar nahwu itu ada awalnya itu babul kalami, babul kalam, bab kalam. Nah, itu dalam kitab yang berjenjang tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, para saudara-saudaraku dirahmati subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kitab Matan Jurumiyah itu dasar, terus naik lagi namanya Muhtasar Jiddan, naik lagi namanya Kawakibud Durriyah. Nanti juga ada yang membaca lagi kitab Imriti namanya. Itu saudara kita di Jawa biasanya banyak memakai kitab Imriti itu. Imriti juga masih sama dengan pembahasan masalah ini, memulai juga dengan kalam juga di awalnya bab di buku atau di kitab itu saudara-saudara. Mufid. Nah, setelah mufid apa lagi? Setelah mufid adalah wada' bil wada'i. Wada'. Apa tuh wada'? Sengaja. Sengaja. Maka orang yang mufid itu maka wada' itu adalah orang yang berbicara dalam kondisi sengaja. Orang yang berbicara dalam kondisi yang sadar. Ada yang tidak wada' tapi jelas ucapannya, ada. Apa contohnya? Orang dalam keadaan tertidur. Orang yang dalam keadaan tertidur tuh mungkin dia ngigau, bermimpi, jelas ucapannya, tapi dia nggak tahu karena dia bermimpi. Itu tidak dikatakan wada', tidak dikatakan sengaja karena di luar akal sehatnya, dia tidak tahu pada waktu dia tidur. Umpamanya dia ngomong ini, besok kita ke pasar, besok kita pulang kampung, besok kita bermain bersama-sama. Dia ngomong sedang dalam tidur. Nah, karena ini tidak sengaja, saudara-saudaraku, karena ini tidak sengaja, karena dia dalam keadaan bermimpi, maka tidak bisa dikatakan sebagai wada'. Nah, kemudian apa lagi?
orang yang dalam keadaan gila, itu juga tidak bisa dikatakan wadha. Orang yang dalam keadaan mabuk, mabuk juga tidak, maka dikatakan wasukar, orang yang dalam keadaan gila, kemudian orang keadaan mabuk, ini juga sama, juga tidak bisa dikatakan sebagai wadha. Mabuk juga banyak yang melatah aja ngomongnya, nggak tahu, nggak jelas, dia ditanya sebenarnya nggak tahu dia, itu mabuk gitu. Makanya al-qasdu itu artinya sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak. Berarti siapa yang al-qasdu itu? Orang yang sehat, orang yang dalam keadaan bangun, orang dalam keadaan sehat walafiat, berbicaranya jelas, dan dia dalam keadaan tidak tertidur, dan dia tidak dalam kondisi gila, dan dia tidak dalam kondisi mabuk dan sebagainya. Nah, maka ini dikatakan adalah al-qasdu, sengaja, wadha. Maka 4 syarat tadi kalam, pembicaraan itu, ucapan itu, atau perkataan itu, 4 syaratnya baru bisa dikatakan kalam. Yang pertama syaratnya lafaz. Ada lafaz. Apa tadi lafaz? Suara yang keluar di mulut mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ada contoh tidak lafaz? Ada. Bunyi lonceng itu tidak lafaz, karena tidak keluar di mulut kita. Bunyi lonceng itu, dipukul lonceng, berbunyi dia, itu tidak lafaz. Kenapa? Karena tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah, tidak di mulut keluarnya, lonceng dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Murakab. Murakab itu tersusun. Apa makna tersusun? Itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nah, tadi sudah kita contohkan, tadi contohnya Zaidun qa'imun. Nah, itu jumlah ismiyah. Yang ketiga apa? Mufid. Apa mufid? Mufid itu sudah memberikan faedah, pemahaman. Dia sudah paham, nggak perlu lagi menanya. Tujuannya jelas, maksudnya jelas, apa yang disampaikan itu sudah jelas, dan dia tidak perlu bertanya lagi. Nah, itu namanya mufid. Tapi kalau menimbulkan pertanyaan, walaupun nanti sudah berapa kalimat disusun di situ, sampai 3 kalimat tersusun di situ, tapi nggak jelas, nggak jelas, dia masih ragu gitu loh. Dia masih tidak percaya apa maksudnya ini, apa tujuannya ini. Nah, kalau seperti ini saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dikatakan mufid. Kenapa? Karena masih ragu. Jadi kalau ragu berarti belum mufid. Makanya ucapan tadi bisa dikatakan mufid apabila si pendengar atau audiens kita atau jemaah kita paham apa yang kita ucapkan dan tidak menimbulkan pertanyaan. Itu namanya mufid. Yang keempat, wadha. Diulang nih. 4 wadha. Apa tuh wadha? Wadha itu sengaja. Ngomong itu sengaja, sadar dia dalam kondisi sehat, dalam keadaan terbangun, terjaga. Nah, makanya ada tidak wadha, walaupun ucapan tadi jelas, tersusun, ada lafaz, tersusun, paham kita tujuan atau mufidnya, tapi tidak dalam kondisi sadar. Apa contohnya? Ya, dalam yang kita sebut tadi, waktu dia tidur, umpamanya dia ngomong, pada waktu tidur itu bermimpi, walaupun jelas tunjukkannya, tapi itu tidak dikatakan wadha. Kemudian orang mabuk umpamanya, itu juga tidak bisa dikatakan wadha. Kenapa? Karena kondisinya dalam kondisi tidak dalam kondisi akal sehat. Nah, ini saudara-saudara sekalian syarat daripada kalam tadi. Kemudian contoh lain lagi, tadi kita ambil contoh daripada jumlah ismiyah. Contoh lain lagi, au min fi'lin au wa ismin, au min fi'lin wa ismin, atau dari fi'il dan isim. Itu nanti namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Contohnya qama zaidun. Qama zaidun. Itu ada 2 kalimat. Ada 2 kalimat di sini. Yang pertama qama, yang kedua zaidun. Qama itu fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Dulu kita pelajari, dulu kita pahami fi'il madhi itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang telah berlalu. Saya sudah makan. Berarti fi'il madhi itu bahasa Arabnya akaltu. Saya sudah makan. Atau saya telah pergi, zahabtu, saya sudah pergi. Atau saya sudah pulang, raja'tu. Nah, itu perbuatan yang telah berlangsung. Itu namanya fi'il madhi. Jadi, setiap perbuatan telah berlangsung itu namanya fi'il madhi. Kemudian
Zaidun, Zaidun ini isim. Isim. Apa posisinya? Sebagai apa Zaidun di situ, saudara-saudaraku? Kita mungkin pernah dengar atau sudah kita pelajari bahwa Zaidun di situ adalah sebagai fa'il. Fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan. Orangnya. Orang yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il. Contoh, qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaid orang berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Apa pekerjaan Zaid itu? Berdiri. Jadi pekerjaannya berdiri. Atau contoh lain kita ambil. Daraba Zaidun amran. Daraba Zaidun amran. Sekarang kita ambil susun kalimat sampai kita mulai dari fa'il saja. Fa'il. Mana fa'ilnya pada daraba Zaidun amran? Fa'ilnya adalah Zaidun. Apa pekerjaan Zaidun itu? Zaidun sebagai fa'il. Apa pekerjaannya? Memukul. Memukul. Zaid memukul akan si Umar. Zaid telah memukul akan si Umar. Maka fa'ilnya itu adalah Zaidun. Yang pekerjaannya apa? Memukul. Jadi orang yang memukul itu, yang memukul si Umar itu Zaid. Orangnya itu namanya fa'il. Nah, ini. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh, ini contoh memang itu ada dua kalimat di situ, itu kalimat isim, kalimat fi'il dan kalimat isim. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yang pertama tadi nama jumlah ismiyah, yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu isim keduanya mubtada dan khabar, kalau jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il atau maf'ul bih, diawali daripada kalimat fi'il. Maka contoh qama Zaidun, saudara-saudaraku dirahmati Subhanahu wa taala, ini juga sudah mencakup atau sudah bisa dikatakan sebagai kalam tadi. Kenapa? Karena sudah mencukupi syarat-syarat yang 4. Apa syarat yang 4? Pertama, lafaz. Sudah ada qama, sudah lafaz. Sudah ada di situ sebagai huruf hiya. Apa hurufnya? Qaf, alif, mim. Berarti sudah lafaz. Zaidun juga lafaz. Apa hurufnya? Zai, ya, dal. Berarti sudah memenuhi lafaz. Murakkab, tersusun. Sudah tersusun dua kalimat. Qama fi'il madhi, Zaidun fa'il. Dua kalimat. Kenapa dua kalimat tidak membutuhkan lagi kalimat setelahnya itu atau tidak ada maf'ul bi? Kenapa? Karena qama ini fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang hanya butuh sampai kepada fi'il lazim itu fi'il yang butuh atau sampai kepada fa'il saja, dan dia tidak butuh sampai kepada maf'ul bi. Jadi jatuh perbuatan itu adalah sampai kepada fa'il. Maka ini jumlahnya memang dua kalimat, fi'il dengan fa'il saja. Kenapa? Qama itu fi'il naqis dan dia berbeda lazim. Lazim itu fi'il yang ada fa'il saja dan tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal kalimatu qaulum mufradun. Kalimat, setelah kita pahami tadi apa itu kalam dan contoh-contohnya, sekarang kita masuk wal kalimatu, kalimat qaulum mufradun. Sebelum saya bahas untuk lebih lanjut, saudara-saudaraku dirahmati Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, kalimat. Nah, kita sering mendengar kata kalimat ini. Apa itu kalimat? Ada dalam bahasa Indonesia kita kenal kalimat juga, ada dalam bahasa Arab kita mengenal kalimat juga. Ini ada perbedaan antara kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Apa contohnya? Zaidun. Zaid itu nama orang. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kata Zaid. Dalam bahasa Arab namanya kalimat. Nah, di sini harus kita pahami, saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Jadi harus kita bisa membedakan supaya mudah kita mencerna di mana letak perbedaannya. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia tadi sama dengan
kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, Zaidun dalam bahasa Arabnya Zaidun, dalam bahasa Indonesianya Zaid, nama orang, nama seseorang. Nah, ini kata ini dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Arab kalimat. Nah, kemudian kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, kita ambil contoh Zaidun. Kita ambil contoh yang umpamanya saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid. Ini kalimat nih dalam bahasa Indonesia ini. Akan nampak bedanya. Nampak bedanya. Dalam bahasa Arab tadi kalimat satu saja. Zaidun, kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, kalimat itu rupanya ada rentetan panjang, ada beberapa kata-kata di situ yang terhimpun, yang bisa dipahami juga memang. Saya pergi ke masjid. Berarti kalau begitu, saudara-saudaraku, kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian, kalimat di dalam bahasa Indonesia, kalam dalam bahasa Arab. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Indonesia, maka sama dengan kalam dalam bahasa Arab tadi. Maka tadi kita ambil contoh, saya pergi ke masjid. Ana azhabu ilal masjid, atau azhabu ilal masjid. Azhabu ilal madrasah. Azhabu ilal bait. Saya pergi ke rumah, saya pergi ke sekolah. Nah, jumlah itu, jumlah kalimat-kalimat yang ada di situ dalam bahasa Arab disebut kalam. Dalam bahasa Indonesia, jumlah kata-kata yang ada, saya pergi ke masjid, itu jumlah kata-kata yang terhimpun di situ, itu namanya kalimat di dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara, kira-kira bisa membedakan? Paham maksudnya, saudara-saudara sekalian? Antara kalam dengan kalimat dalam bahasa Arab dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Intinya, kalau kalimat dalam bahasa Arab, berarti bahasa Indonesianya adalah kata. Ingat, kata. Saya itu kalau bahasa Arab itu kalimat, tapi bahasa Indonesia satu kata. Saya pergi ke masjid. Ini jumlah ini, jumlah kalimat seperti ini kalau dalam bahasa Arab ini nanti namanya kalam. Dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Jadi itu perbedaan, saudara sekalian, untuk memulai memahami tentang makna kalimat-kalimat itu. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu qaulun mufradun, perkataan yang tunggal. Perkataan tunggal di satu wadah, satu kalimat, satu kata. Gabungan huruf seperti rajulun itu tunggal. Tidak ada makna ro, tidak ada makna jim, tidak ada makna lam. Itu tunggal, rajulun. Satu, tunggal. Perkataan yang tunggal. Itu qaulun mufradun, perkataan yang tunggal. Zaidun, rajulun, semua huruf di situ semuanya satu. Tidak ada makna ro, maknanya ini. Apalagi jim maknanya ini, lam mana tidak, saudara-saudara sekalian. Atau tunggal maknanya satu. Kemudian kalimat itu ada tiga, dibagi kepada tiga macam. Kalimat itu dibagi kepada tiga macam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf atau haraf. Kenapa saya sebut haraf? Karena kalau huruf itu jamak, harfun itu baru mufradnya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun, isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun, haraf. Dan kita lebih sering kita menyebut dengan kalimat huruf. Salah sebenarnya kalau di segi ininya ya tidak salah, tapi yang pasnya itu sebenarnya haraf. Tapi lebih sering kita katakan huruf. Jadi ada tiga pembagiannya. Jadi kalimat terbagi pada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Tapi huruf seperti apa? Ini tidak semua huruf nanti dikatakan kalimat, saudara-saudaraku sekalian. Tidak semua huruf itu dikatakan kalimat, tidak. Seperti banyak huruf ba, kalimat kan? Tidak. Tengok dulu posisinya. Atau huruf fa, kalimat kan? Belum tentu. Tengok dulu posisinya di mana. Kalau dia beri sendiri aja tidak, tapi nanti kalau dia bersambung dengan yang lain, nah bisa dikatakan huruf.
Atau apa namanya lagi, lam. Lam kalau berdiri sendiri aja dia tidak dikatakan huruf, tapi nanti kalau bersambung baru dikatakan huruf. Maka dikatakan situ huruf itu apa? Ja'a li makna. Apa itu artinya, saudara-saudaraku? Huruf yang mempunyai makna. Huruf yang mempunyai makna. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kalimat atau kalimah tadi, kalimah. Huruf yang punya makna. Nah, contoh huruf khafat atau huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? Banyak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, tapi yang awam yang sering kita dengar itu 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Itu yang sering kita baca, baik di kitab Matan Jurumiyah dulu, Muhtasyar, nah, itu jumlahnya 9. Nanti di kitab lebih tinggi tambah lagi nanti jumlahnya. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya coba, karena tadi kalimat terbagi 3. Ingat, kalimat terbagi kepada 3. Save, simpan. Kalimat terbagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Kalimat terbagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Nah, isim apa isim? Isim itu kata benda. Isim itu kata benda. Setiap yang menunjukkan kata benda itu adalah isim. Setiap menunjukkan kata benda, apapun namanya, itu isim. Rumah, baitun. Jendela, nafizatun. Pintu, babun. Lampu, misbahun. Apa lagi? Sayyaratun, mobil. Qalamun, pulpen atau pena. Apa lagi? Ardun, samsun. Semua yang benda-benda itu adalah isim. Jadi mudah sekali sebenarnya kita menentukan asal benda itu isim. Termasuk nama kita, nama manusia, itu semuanya isim semuanya itu. Nama saya Ridwan, Muhammad Ridwan, ada lagi Mustafa, ada lagi Haris, ada lagi Zahratul Hafizah, Nur Aini. Nah, itu adalah kalimat isim karena nama manusia, nama orang itu adalah isim. Nah, jadi mudah, setiap kita melihat itu benda, berarti apa terbayang kita itu isim. Tidak perlu bahasa Arab dulu, kita pahami dulu. Kita tengok umpamanya ini bahasa Arabnya, ini artinya bunga. Berarti kalau bunga kan benda berarti isim dia. Mudah kita menentukannya, berarti dia isim. Bunga adalah benda. Ini binatang, berarti dia isim. Pemain kerbau, jamusun, berarti jamus. Kerbau berarti adalah isim. Kemudian apa lagi? Sapi, bakar, sapi, berarti isim. Jadi setiap benda, baik manusia, nama kota, nama kampung, nama binatang, itu adalah benda. Maka itu dikategorikan kepada isim tadi. Kata benda. Dalam bahasa Inggris disebut dengan noun, kata benda. Jadi makanya saudara-saudara sekalian, kita mulai dari paling mudah dulu untuk memahami supaya kecintaan kita tetap ilmu ini. Kenapa mamanya saudara-saudara sekalian, orang yang sudah kewalahan angkat koper, dia nggak kuat dia belajar ini. Saya ingat ungkapan guru saya, Allahumma yarhamhu, Ustaz Hasan S, katanya ilmu nahwu sharaf ini lebih banyak daripada bulu yang ada di kepala kita, rambut di kepala kita. Begitu banyak seluk-beluknya, pembagian-pembagiannya, terinci. Saya teringat ungkapan beliau dulu waktu beliau mengajar kami di sekolah di pesantren dulu. Semoga Allah memuliakan beliau di alam sekarang. Karena beliau merupakan guru yang saya sayangi dulu, yang saya senangi dulu waktu belajar nahwu sharaf dengan beliau. Kemudian yang kedua, fi'il. Apa itu fi'il, saudara-saudara? Fi'il ini adalah perbuatan, pekerjaan, perbuatan atau pekerjaan. Fi'il. Fi'il terbagi 3. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari', ada namanya fi'il amar. Fi'ilul madhi, fi'ilul mudhari' dan fi'ilul amar. Fi'il terbagi 3. Fi'il madhi perbuatannya telah sudah terjadi.
zahabtu ilal madrasah, saya telah pergi ke sekolah. Berarti sudah berjalan dia, saya sudah berjalan atau sudah pergi. Akaltu ar-ruzah, saya telah makan nasi. Nasartu Muhammadan, saya telah menolong Muhammad. Raja'tu min qaryati, saya sudah pulang dari kampung. Berarti perbuatan itu sudah terjadi. Di setiap perbuatan sudah terjadi, saudara-saudaraku, itu adalah fi'il amar. Afwan, itulah fi'il madhi. Setiap perbuatan telah berlangsung itu namanya fi'il madhi. Jadi ingat semua perbuatan telah lalu, pekerjaan sudah lalu, itu sudah berlalu, itu namanya fi'il madhi. Ingat oleh kita, saudara-saudaraku. Save, simpan di kepala kita. Insya Allah kalau kita sudah mencintai suatu ilmu, insya Allah Allah pun akan memudahkan kita untuk mendapatkannya. Percayalah kita, enak rasanya kalau kita memahami ilmu nahwu sharaf ini. Mudah kita memahami kitab-kitab turas tadi. Kitab-kitab turas itu kitab-kitab berbahasa Arab yang pengarangnya dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Lebanon, dari Saudi, Kuwait, dari Uni Emirat Arab, Jordan. Itu negara-negara Arab yang di situ para pakar-pakar ilmuwan Islam yang mereka berada di sana. Harus kita akui bahwa di situ merupakan tokoh-tokoh Islam atau pakar-pakar Islam itu mereka banyak di sana, di Sudan, di Syria. Kenapa? Karena di situ adalah negeri yang mana para anbiya dulu banyak Allah utus di negeri-negeri itu. Di Mesir, di Saudi, di Palestina, banyak dulu para anbiya, para rasul, para nabi Allah utus di situ dulu untuk menyampaikan agama Allah di muka bumi ini. Maka mereka itu para ulama-ulama kita di situ tuh semuanya berbahasa Arab. Nah, semuanya berbahasa Arab. Maka sekarang kita menengok saudara-saudara kita, ulama-ulama kita yang paham berbahasa Arab itu seperti Dr. Mawardi, Ketemui Kampar, Buya Muhammad Abdi, pimpinan Pondok Islamic Center Hidayah Kampar, yang mereka terus kalau berbicara, kalau mengaji, membawa kitab, terus saya tengok seperti itu. Kenapa? Dia lebih senang membaca kitab-kitab turas itu daripada kitab yang berbahasa Indonesia. Kita tengok tadi Dr. Mawardi, Buya Muhammad Abdi, dia lebih suka membaca kitab kalau dia berbicara atau mengaji, diundang untuk suatu pengajian, karena itu lebih meyakinkan masyarakat, meyakinkan audien atau jemaah terhadap apa yang disampaikan. Ada referensi langsung, ada buku dan kitab langsung yang dibaca, itu pun tidak kitab berbahasa Indonesia, itu dipakai kitab dalam bentuk berbahasa Arab. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi'il. Jadi fi'il tadi perbuatan yang fi'il madhi telah berlalu. Sekarang fi'il mudhari, perbuatan sedang terjadi atau akan terjadi. Karena ada dua zaman fi'il mudhari itu. Ada zaman hal, ada istiqbal. Zaman hal itu zaman sekarang. Saya sedang makan. Saya sedang belajar. Saya sedang menolong. Saya sedang memukul. Jadi perbuatan itu sedang terjadi. Di perbuatan sedang terjadi itu namanya fi'il mudhari. Yansuru atau ansuru, saya sedang menolong. Adribu, saya sedang memukul. Jadi setiap perbuatan-perbuatan yang sedang terjadi itu namanya fi'il mudhari. Perbuatan sedang terjadi. Sedang dia ngomong itu terjadi, kan mudah kita menentukannya. Kalau fi'il madhi tadi apa? Sudah terlangsung, sudah berlalu perbuatannya, itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari apa? Perbuatannya itu sedang terjadi atau sedang berlaku, terjadi. Nah, itu adalah fi'il mudhari. Nah, jadi tadi saya contohkan Bapak Ibu para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sedang berjalan, kami sedang bekerja, kami sedang memukul. Nadribu, naf'alu, nansuru, na'lamu. Itu kenapa? Karena kita menggunakan huruf mudhari'nya nun itu artinya kami atau kita. Jadi perbuatan itu sedang terjadi atau sedang berlangsung. Itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Enak memang rasanya kalau kita pahami ini, saudara-saudara sekalian. Terasa sekali oleh kita insya Allah.
kebutuhan ilmu ini kalau kita sudah mempunyai kitab-kitab turas itu. Begitu juga bagi saudara-saudara yang sudah kuliah, baik di Universitas Islam, baik di mana saja atau di luar negeri, itu terasa sangat penting sekali ilmu ini. Sangat butuh sekali kita, karena kita akan banyak nanti membaca sebagai referensi buat makalah atau buat tesis atau skripsi. Akan lebih enak nanti kalau kita merujuk kepada kitab-kitab aslinya. Dengan seperti itu insya Allah akan mendapatkan enaknya kita membaca kitab seperti ini. Maka kita mulai bismillah, kita mulai supaya kita insya Allah bisa memahami kitab-kitab turas ini dengan baik, dengan sempurna, supaya mendapatkan ilmu yang lebih pasti, karena kita dari sumbernya langsung kita memutolaahnya. Sudah sekali. Itu fi'il mudhari. Kemudian fi'il yang kedua namanya, yang ketiga fi'il amar. Ini perintah. Perintah itu adalah perbuatannya, perintah. Contoh, idrib, pukul. Unsur, tolonglah. Ini perintah. Kul, katakanlah. Ini perintah, perbuatan itu untuk besok. Kata, maka zamannya mustakbal atau istiqbal yang akan datang. Jadi perbuatan itu perintah. Jadi intinya apa? Memerintahkan. Setiap perintah itu namanya fi'il amar. Idrib, pukullah. Unsur, tolonglah. Jadi setiap perbuatan perintah itu namanya fi'il amar. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah huruf. Pembagian ketiga adalah huruf. Pembagian kalimat. Apa itu huruf? Huruf yang dimanakan kalimat atau dikategorikan kepada kalimat itu adalah huruf punya makna. Kalimat, huruf yang mempunyai makna. Artinya tidak semua huruf yang bisa dikatakan kalimat. Tidak semua huruf yang dikatakan kalimat. Ada contohnya huruf yang huruf yang terpisah-pisah. Ba, ta, nun. Wow, terpisah seperti itu berarti dia tidak bisa dikategorikan kepada huruf sebagai kalimat. Nah, huruf yang seperti apa yang dikatakan kalimat? Huruf yang dia sudah bersambung atau bergabung dengan kalimat, baik yang sebelum atau sesudahnya, atau huruf yang sering kita sebut, yang sering kita baca juga mungkin huruf jar atau huruf hafat yang jumlah 9, tapi bukan 9, lebih 9 memang jumlahnya. Tapi di buku-buku sebelum ini kita membaca, di buku sebelum itu jumlahnya 9. Min, ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, lam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu huruf? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ma la yasluhu, sesuatu yang tidak ada padanya tanda fi'il dan tidak ada tanda isim. Nah, itulah huruf dia. Jadi tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, huruf dia. Itu huruf. Contoh tadi kita ambil, contohnya min, artinya dari. Ila, ke atau kepada. Fi, di atau dalam. Kaf, kaf ini nanti kalau dia bersambung seperti kal badri, seperti bulan. Kaf itu huruf itu, huruf jar. Kal wardi, seperti bunga. Jadi kaf itu nanti mempunyai makna apabila dia bersambung. Nah, maka dia menjadi kalimatnya huruf kaf itu. Kemudian saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 pembagian kalimat inilah nanti yang akan kita ketemukan nanti, yang akan kita bahas panjang lebar nanti di bab-bab setelah ini nanti. Karena masing-masing mereka itu nanti masing-masing ini nanti itu akan jelaskan huruf-huruf apa aja nanti dalam ilmu sharaf itu, dalam ilmu nahwu itu. Isim apa aja nama isim nanti dalam pembahasan kitab ini atau dalam pembahasan nahwu sharaf itu. Fi'il apa aja namanya, banyak sekali sudah. Maka harus rajin ya, harus rajin mendengar atau melihat YouTube kami ini sebagai bahan ajar, bahan petunjuk bagi kita untuk menggali ilmu alat ini
atau ilmu nahwu sebagai sarana bagi kita untuk membaca kitab-kitab dalam berbahasa Arab atau kitab turos atau kita sebut kitab gundul. Fal ismu, sekarang kita masuk apa itu isim. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih. Isim dikenal dengan isnad ilaih, disandarkan kepadanya. Isim dikenal atau diketahui. Maknanya ini tanda ya, tanda-tanda isim. Jadi setiap kalimat itu ada tanda-tandanya. Fi'il apa tandanya nanti? Isim apa? Isim dikenal. Apa guna tanda? Untuk membedakan, untuk menentukan. Kalau nanti tidak ada tanda kan sulit membedakan. Sulit menentukan, ini kalimatnya isim. Ini fi'il. Nggak tahu kita dengan ada tanda-tanda itu akan sangat mudah kita menentukan. Akan sangat mudah kita menentukan ini kalimatnya isim, ini kalimatnya fi'il. Itu salah satu gunanya kita memahami tanda-tanda. Maka saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini kita pahami dulu tanda isim. Fal ismu yu'rafu, maka isim itu dikenal dengan bil isnadi ilaihi, isnad ilaihi. Isnad ilaih itu disandarkan kepadanya. Maka contoh yang sering kita baca atau yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita seperti qama zaidun. Qama zaidun. Qama itu fi'il madhi, zaidun itu isim, disandarkan. Disandarkan kalimat zaid itu disandarkan kepada qama. Maka itu nanti namanya itulah namanya musnad dan musnad ilaih. Nanti ada pembahasan seperti itu, musnad dan musnad ilaih. Kemudian bil hafdi, khafat. Khafat itu tanda isim. Setiap kalimatnya khafat, saudara-saudaraku, itu isim. Yang khafat itu isim. Kenapa? Kenapa bagian harakat itu yang untuk fi'il dan isim, harakat itu kan 4. Harakat itu 4, dhamma, fathah, kasrah, sukun. Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Dhamma di depan, kasrah di atas, kasrah di bawah, fathah di atas, sukun mati. Harakat yang 4 itu ada yang khusus untuk isim dan ada yang khusus untuk fi'il. 4. Ada yang khusus untuk isim 1, ada yang khusus untuk fi'il 1. Apa yang khusus untuk isim itu? Khafat. Karena harakat untuk fi'il untuk isim itu pertama dhamma atau rafa', kemudian nasaf atau fathah, kemudian kasroh atau khafat. Nah, harakat khafat atau kasroh ini adalah harakat yang khusus untuk isim. Kalau untuk fi'il apa? Untuk fi'il dhamma atau rafa', kemudian nasaf atau fathah, kemudian jazam atau sukun. Khususnya untuk fi'il adalah sukun atau jazam. Kenapa? Tidak ada harakat sukun untuk fi'il, tidak ada harakat sukun untuk isim, tidak ada harakat sukun untuk isim. Jadi untuk fi'il, untuk isim adalah, kami ulangi, tidak ada harakat sukun untuk isim karena harakat sukun itu khusus untuk fi'il. Sekarang khafat. Khafat ini khas, khusus untuk isim saja. Maka setiap kalimat yang berbaris di bawah itu pasti isim, jangan ragu lagi saudara-saudara. Setiap kalimat yang berbaris di bawah itu isim, jangan ragu lagi. Contoh umpamanya yaumul ahad, yaumul ahadi, yaumu ahadi atau yaumul ahadi. Itu kasroh. Ahad itu di baris bawahi kasroh. Berarti dia sudah pasti isim itu, tidak ragu lagi kita itu. Atau umpamanya apalagi contohnya fil madrasati, atau fil masjidi. Yang kasrohnya kita bahas, yang kasroh itu aja kita pandang. Kasroh yang baris bawah itu, huruf akhirnya itu. Kenapa?
Karena huruf akhirnya itu dalam nahwu sharaf, ini yang kita perhatikan. Dalam nahwu itu yang kita perhatikan. Nahwu yang kita pahami apa? Nanti kalau orang belajar nahwu itu apa, saudara sekalian? Orang belajar nahwu itu adalah mempelajari tentang perubahan akhir kalimat dalam bahasa Arab. Mempelajari perubahan akhir kalimat. Jadi huruf akhir itu yang ditengok kita tadi. Huruf akhir itu yang akan kita pandang. Di setiap huruf akhir itu ada perubahan-perubahan, berarti itu nahwu itu. Karena nanti ada perbedaan antara dengan sharaf. Ini dua ilmu, ini tidak bisa dipisahkan, ini satu ikatan. Sekarang kita bahas nahwu ini. Tapi sharaf tidak bisa kita lepas. Kenapa? Sharaf itu juga sangat perlu, sangat. Nahwu ayahnya, sharaf itu ibunya, keduanya harus satu. Jadi bagi saudara-saudaraku juga harus paham juga dengan ilmu sharaf nanti. Jadi setiap berbaris bawah itu adalah contoh isim. Contoh isim. Setiap yang berbaris bawah itu adalah isim. Itu tidak ragu lagi kita, itu sudah pasti itu. Setiap berbaris bawah. Pokok tengok aja nanti contoh-contoh. Nah, setiap berbaris bawah itu adalah isim. Kemudian yang selanjutnya adalah wa tanwin. Wa tanwini. Tanwin. Apa itu tanwin? Nah, tanwin itu secara bahasa itu artinya nun yang sukun terletak di akhir kalimat, ada pada bacaan dan tidak ada pada tulisan. Nah, itu bahasa secara maknanya. Nun yang sukun terletak di akhir kalimat, ada pada bacaan dan tidak ada pada tulisan. Bacanya ada, tapi tidak ada tulisannya. Contoh, Zaidun. Tanwin dhammah. Tanwin dhammah di situ. Tidak ada nun, tidak ada nunnya, tapi bunyi nunnya ada. Zaidun, nun. Ada nun terakhir itu. Muhammadun, ada nunnya. Tapi nunnya tidak ada, bunyinya ada, tapi nun tidak ada. Bunyinya ada, tapi nunnya tidak ada. Nah, itu disebut dengan tanwin. Ada pada bacaan dan tidak ada pada tulisan. Nah, jadi ada tanwin dhamma 2, dhamma atau tanwin dhamma itu yang bacanya kemudian ada tanwin fathah yang bacanya an, dan ada tanwin kasro yang bacanya in. Jadi an, in, un. An, in, un. Fathah dibaca an, kalau kasro dibaca in, kalau dhamma dibaca un. An, in, un. Itu tanwin. Berarti setiap kalimat yang ada tanwin itu adalah isim. Tak ragu lagi kita. Tengok aja nanti di kitab, di kamus bahasa Arab atau kamus apa aja kita buka nanti, atau di Al-Quran boleh tengok, saudara-saudara sekalian. Hadis boleh kita tengok. Asal ada kalimat itu pakai tanwin, itu nggak ragu lagi kita itu. Pasti kalimatnya isim. Muhammadun, Zaidun, apa lagi? Zainab. Tapi Zainab itu kayaknya enggak pakai tanwin. Muhammadun jelas itu ada bertanwin. Kemudian Zaidun itu juga bertanwin. Jadi setiap bertanwin itu udah pasti itu. Enggak ragu lagi kita. Mahirun, mahiratun. Itu udah jelas juga setiap kalimat yang bertanwin itu. Babun, maktabatun, nafizatun, qalamun, apalagi mistaratun, kurrasatun. Jadi setiap kalimat yang bertanwin, saudara-saudara jangan ragu, pasti itu udah pasti isim. Jadi dari contoh-contoh yang saya baca tadi, saya sampaikan itu contoh-contoh kalimat isim. Dan itu sudah tidak diragukan lagi bahwa itu adalah isim. Jadi kalau kita lihat nanti di Al-Quran, ini kalimatnya ada tanwin, pasti isim itu. Rajulun pamannya, rajulun Muhammadun. Nah, itu adalah kalimatnya isim. Ada tanwin. Baik tanwin dhamma 2 di depan
atau tanwin fathah 2 di atas, atau tanwin kasrah 2 di bawah. Semuanya itu adalah isim. Isim. Nah, ini tanda yang akan kita pahami saudara-saudaraku sekalian. Setelah itu tanda yang selanjutnya, tanda isim selanjutnya adalah bidukhulil alifi wal lam. Bidukhulil alifi wal lam. Masuk kepadanya alif lam. Alif lam itu di mana? Terletak di awal kalimat. Di awal kalimat. Seperti rajulun menjadi ar-rajulu. Nah, di situ tidak boleh pakai tanwin. Kenapa? Ada 2 tanda isim, tidak boleh. Kalau sudah ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Kalau sudah ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Jadi tanda isim ada 1 di situ. Kalau umpamanya tanda isim tanwin tadi, ya sudah, zaidun saja, zaidun sudah, atau rajulun sudah. Tapi kalau seandainya nanti kita buat tanda isimnya al di awal, alif lam, seperti contoh rajulun menjadi ar-rajulu, ar-rajulu, maka ar-rajulu tidak boleh dibaca ar-rajulun. Kenapa? Antara tanwin dengan alif lam tidak bisa bersamaan. Tanwin alif lam tidak bisa bersama atau bersatu. Terus dipisahkan. Jadi alif lam, setiap kalimat ada alif lam di awalnya adalah isim. Tapi tengok dulu, mana tahu nanti ada kalimat yang memang pakai alif lam huruf asalnya, berarti bukan tanda isim itu. Ini seperti huruf yang terpisah, seperti rajulun tambah ar-rajulu. Nah, itu ar-rajulu, rajulun ar-rajulu, gulamun al-gulam. Nah, itu ada alif lam. Alif lam itu tanda isim. Jadi setiap yang ada tanda isim al di awalnya itu adalah kalimatnya isim. Apa guna al itu pada kalimat isim? Ada sih gunanya. Nanti kita bahas juga lah, insyaallah. Apa gunanya al itu masuk kepada tanda isim itu? Dari dhamma tadi, tanwin tadi, sekarang tanwin hilang, masuk al. Apa guna al itu? Ada gunanya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huruful khafdi, huruf khafat. Huruf khafat atau huruf jar. Dalam kitab Matan Alfiyah atau Syarah Ibnu Aqil, itu juga disebutkan situ ada syairnya. Huruf jar disebut itu atau huruf khafat. Sama. Huruf khafat, huruf jar itu sama. Maksudnya dan tujuannya sama. Jadi huruf jar itu juga masuk pada isim, tidak masuk pada fiil. Kalau tidak masuk pada fiil tidak beramal, tidak bekerja, tidak mempengaruhi, tidak merubah akhir. Maka ada umpamanya kadarabah, tidak dibaca kadarabi. Darabah itu kan fiil madhi. Atau kanasara, tidak dibaca kanasari, dan karena dia tidak bekerja di situ. Kenapa? Karena huruf jar itu khusus masuk pada fiil, pada isim, pada isim. Huruf jar itu masuk kepada isim. Seperti kalbadri. Kalbadri itu kaf itu huruf jar, dan dia masuk kepada isim. Maka akhirnya kalbadri dari kata badrun menjadi kasroh karena pengaruh huruf jar itu. Jadi maka setiap huruf khafat atau huruf jar itu masuk kepada isim, maka dia akan mempengaruhi akhir kalimat isim itu. Dari dhamma menjadi kasroh nanti, dari patah menjadi kasroh juga kalau masuk huruf jar pada kalimat isim. Maka setiap kalimat yang ada huruf jar yang masuk kepada isim, maka itu tanda isim. Dia melengkapi sekalian tanda isim. Huruf jar yang 9 yang kita baca tadi, memang bukan 9 sebenarnya, banyak itu, tapi yang lebih sering diketahui atau dipahami atau dihafal itu 9, min, ila, an, ala, fi, rubbah, ba, kaf, lam. Nah, itu yang 9 huruf jar yang kita pahami. Maka setiap huruf jar itu dia masuk kepada isim, maka nanti dia akan mempengaruhi akhir kalimat isim itu. Artinya isim yang dimuraf, kalau isim yang dibina tidak, nanti dia tidak pengaruh, tapi tetap beramal memang, tapi tidak kelihatan, itu nanti isim yang dibina. Nanti ada pembahasan kita. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda isim yang sudah kita bahas dalam pertemuan sesi ini. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita lanjutkan dengan tanda fiil,
Semoga ini menjadi khazanah ilmu sama-sama untuk kebaikan dalam hal untuk memperbanyak memahami kitab-kitab berbahasa Arab atau kitab turas, tentunya dengan kita paham ilmu alat atau ilmu nahwu ini. Ini aja dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dalam sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.